Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Safitri, NIM 210979, kelas manajemen RA6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen pemasaran dari awal perkuliahan semester 5 sampai dengan menjelang UTS yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM. Video ini dibuat guna memenuhi nilai UTS Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Ade Faisal Mabtuhi, SEMM, yaitu tentang mengulas materi pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-8. Materi-materinya yaitu 1. Perencanaan strategi, 2. Sistem informasi riset pemasaran, 3. Analisis lingkungan pemasaran, 4. Manajemen pemasaran, 5. Proses pemasaran dan perencanaan strategi, 6. Sistem informasi dan riset pemasaran, 7. Segmentasi pasar, targeting dan positioning, dan yang terakhir ada bauran pemasaran. Selanjutnya, pengertian perencanaan strategi menurut para ahli. Menurut Kotler, pada tahun 2008, perencanaan strategi adalah proses mengembangkan dan mempertahankan kecocokan antara strategi, tujuan, dan kemampuan organisasi, serta peluang pemasaran yang sudah berubah. Sedangkan menurut Saladin pada tahun 2004, perencanaan strategi atau strategic planning yaitu suatu perencanaan ke depan yang ditetapkan untuk dijadikan pegangan. Perencanaan strategi adalah strategi yang digunakan untuk menentukan target pasar atau target market dari suatu bisnis perusahaan. Selanjutnya ada tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, memperkaya knowledge atau pengetahuan seputar bisnis. Yang kedua, menganalisis kompetitor. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan brand awareness, yaitu cara untuk tahu seberapa besar konsumen mengenal produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Materi selanjutnya yaitu pertemuan kedua, membahas tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Baik, selanjutnya pengertian sistem informasi dan riset pemasaran menurut para ahli. Sistem informasi dan riset pemasaran menurut Kotler dan Keller dalam buku Rahman dan Saudin pada tahun 2022 halaman 105, sistem informasi terdiri dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan membagi-bagikan apa-apa yang dibutuhkan secara tepat waktu dan informasi akurat yang digunakan untuk pengambilan keputusan bagi manajemen pemasaran. Selanjutnya ada 4 fungsi sistem informasi dan riset pemasaran, yaitu yang pertama memudahkan perusahaan dalam mengontrol perkembangan bisnis. Yang kedua, memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, memudahkan manajemen waktu dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Yang keempat, mempercepat waktunya informasi ketika ada kesalahan pada data. Yang kelima, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan. Selanjutnya, jenis sistem informasi dan riset pemasaran. Kotler menyebutkan ada 3 jenis sistem informasi dan riset pemasaran. Yang pertama, marketing intelligence. Yang kedua, internal marketing information. Yang ketiga, marketing communication. Materi selanjutnya yaitu model sistem informasi dan riset pemasaran. Ada 5 model sistem informasi dan riset pemasaran. Yang pertama, subsistem pemasaran. Yang kedua, subsistem output pemasaran. Yang ketiga, subsistem tempat. Yang keempat, subsistem promosi. Dan yang terakhir, subsistem harga. Selanjutnya ada manfaat sistem informasi dan riset pemasaran. Ada 3 manfaat sistem informasi dan riset pemasaran. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pelanggan. Yang kedua, mengetahui perencanaan yang efektif.
Yang ketiga, mengetahui ancaman perusahaan. Baik, selanjutnya materi tentang tujuan sistem informasi dan riset pemasaran. Ada 4 tujuan sistem informasi dan riset pemasaran, yaitu yang pertama, evaluasi atau mengevaluasi strategi pemasaran. Yang kedua, understanding atau pemahaman. Yang ketiga, predicting atau memprediksi pasar. Yang keempat, controlling, yaitu mengontrol pasar. Selanjutnya, peran sistem informasi dan riset pemasaran. Ada 5 peran sistem informasi dan riset pemasaran. Yang pertama, menciptakan ide. Yang kedua, variasi pilihan ide. Yang ketiga, pengembangan konsep. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Yang kelima, mengembangkan produk. Dan yang terakhir, tes pasar atau tujuannya untuk komersialisasi. Materi selanjutnya yaitu pertemuan ketiga tentang analisis lingkungan pemasaran. Adalah analisis untuk menentukan peluang dan ancaman yang mempunyai arti penting bagi perusahaan di masa yang akan datang dan upaya penentuan kekuatan dan kelemahan perusahaan pada waktu sekarang atau yang mungkin sedang berkembang. Terdapat 4 lapisan lingkungan pemasaran atas suatu produk. Yang pertama, lingkungan pasar. Yang kedua, lingkungan organisasi. Yang ketiga, lingkungan makro. Dan yang terakhir atau yang keempat, lingkungan ekstra. Materi selanjutnya yaitu tentang 5 macam lingkungan pemasaran makro. Ada 5 macam pemasaran makro yang saya ketahui. Yang pertama, lingkungan demografi. Yang kedua, lingkungan ekonomi. Yang ketiga, lingkungan sosial budaya. Yang keempat, lingkungan politik. Dan yang terakhir atau yang kelima, lingkungan pemasaran eksternal. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis lingkungan pemasaran. Langkah penting yang harus diambil oleh perusahaan agar tetap kuat dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah, maka harus menganalisis mengenai suasana lingkungan yang baik sekarang maupun perkiraan lingkungan di masa yang akan mendatang. Materi selanjutnya yaitu pertemuan keempat yang membahas tentang manajemen dan pemasaran. Manajemen dan pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk menganalisis, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan program-program yang dirancang untuk menciptakan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain itu, tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti promosi, iklan, dan penjualan langsung. Manajemen pemasaran melibatkan pengaturan tujuan dan sasaran pemasaran, pengembangan, rencana pemasaran, pengaturan fungsi pemasaran, penerapan rencana pemasaran ke dalam tindakan, serta mengontrol program pemasaran. Selanjutnya ada fungsi manajemen pemasaran. Fungsi pemasaran terpadu dan saling mendukung antara lain 1. Analisis pasar, 2. Segmentasi pasar, 3. Menetapkan pasar sasaran, 4. Penempatan pasar, 5. Perencanaan pemasaran. Selanjutnya ada tujuan manajemen pemasaran. 1. Menciptakan demand atau permintaan, 2. Meningkatkan keuntungan, 3. Menciptakan pelanggan baru, 4. Memuaskan pelanggan, 5. Menciptakan konsumen baru,
6. Mencitrakan produk yang baik di mata publik. Selanjutnya ada konsep inti pemasaran. Yang pertama, kebutuhan. Yang kedua, keinginan dan permintaan produk, barang, jasa, dan gagasan. Yang keempat, pertukaran dan transaksi. Yang kelima, hubungan dan jaringan pasar. Yang keenam, pemasar dan calon pembeli. Materi selanjutnya ada ruang lingkup manajemen pemasaran. Terdapat beberapa ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama, falsafah manajemen pemasaran. Yang kedua, faktor lingkungan pemasaran. Yang ketiga, analisis pasar. Yang keempat, pemilihan pasar target. Yang kelima, perencanaan pemasaran. Yang keenam, strategi pemasaran. Yang ketujuh, strategi harga. Yang kedelapan, strategi penyaluran. Dan yang terakhir, strategi promosi. Pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang proses pemasaran dan perencanaan strategi. Proses pemasaran dan perencanaan strategi. Pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Sedangkan perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan pada setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, seberapa pentingnya proses pemasaran. Bisnis menerapkan proses pemasaran untuk tetap kompetitif di pasar. Menciptakan proses ini membutuhkan organisasi untuk menganalisis dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Dengan mengembangkan dan mengikuti proses pemasaran, bisnis menjadi lebih ramping dalam kegiatan promosinya. Upaya pemasaran yang efektif dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan dengan mengembangkan kebutuhan yang lebih dalam dengan pelanggan dan klien. Selanjutnya, fungsi pemasaran. Terdapat 3 fungsi pemasaran. 1. Fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Yang ketiga, fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses aktivitas perantara terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian, dan informasi. Selanjutnya ada tujuan perencanaan pemasaran. Adapun tujuan perencanaan pemasaran sebagai berikut. 1. Memperkaya knowledge seputar bisnis. Yang kedua, menganalisis kompetitor. Yang ketiga, membuat strategi pemasaran yang sesuai. Yang keempat, meningkatkan brand awareness. Yang kelima, meningkatkan penjualan secara signifikan. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan kelima, membahas tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Pengertian sistem informasi merupakan suatu struktur yang berlanjut dan saling terkait dari orang, peralatan, dan prosedur yang ditujukan untuk mengumpulkan, menyaring, menganalisis, dan membagikan informasi yang spesifik, tepat waktu, dan cermat untuk digunakan oleh para pengambil keputusan di bidang pemasaran dengan tujuan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemasaran. Selanjutnya ada pengertian riset pemasaran adalah suatu fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyaring, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran, memonitor kinerja,
pemasaran dan meningkatkan pemahaman kita atas pemasaran sebagai suatu proses. Selanjutnya ada ruang lingkup riset pemasaran dan sistem informasi. Ruang lingkup riset pemasaran terbagi menjadi 9, yaitu analisis pasar, segmentasi pasar, analisis konsumen, riset produk, penetapan harga, promosi dan iklan, distribusi analisis, persaingan riset pasar internasional, dan evaluasi kepuasan pelanggan. Sedangkan ruang lingkup sistem informasi, yang pertama pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga analisis pemasaran, yang keempat pelaporan informasi pemasaran, yang kelima segmentasi pelanggan sistem, yang keenam manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yang ketujuh menyimpan data informasi pemasaran, yang kedelapan analisis kinerja pemasaran, dan yang terakhir pemantauan pesaing. Materi selanjutnya pertemuan ke-7 yaitu membahas tentang segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Perusahaan yang sukses dalam mengembangkan usahanya karena didukung oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah penerapan strategi yang tepat. Pemilihan strategi pemasaran akan memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan dan akan berhasil dalam memenangkan persaingan di dunia bisnis. Salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam aktivitas pemasaran apabila menerapkan strategi pemasaran yang terdiri atas 3 variabel, dikenal sebagai segmenting, targeting, dan positioning, atau disebut STP. Alasan kenapa perusahaan harus menerapkan segmentasi, targeting, dan positioning. Perusahaan harus memiliki keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat. Strategi pemasaran yang tepat adalah dengan menggunakan segmentasi, targeting, dan positioning atau disebut dengan STP. Menyusun segmentasi pasar yang baik dapat membagi pemasaran produk berdasarkan sasaran pelanggan yang menjadi tujuan perusahaan. Materi selanjutnya ada manfaat dan langkah. Manfaat utama perusahaan melakukan segmentasi pasar. 1. Dapat mengidentifikasi peluang pengembangan produk baru. 2. Dapat membantu desain program pemasaran dengan lebih efektif. 3. Dapat mengembangkan strategi pengalokasian sumber-sumber pemasaran dengan lebih baik. Langkah-langkah dalam positioning. Yang pertama, kajian terhadap konsumen. Yang kedua, kajian terhadap kapabilitas perusahaan. Yang ketiga, kajian terhadap pesaing. Yang keempat, kajian terhadap perubahan lingkungan bisnis pada perusahaan. Dan materi terakhir yaitu tentang bauran pemasaran pada pertemuan ke-8. Pengertian bauran pemasaran dan marketing. Bauran pemasaran merupakan sekumpulan kegiatan yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Marketing merupakan peran kunci dalam pemasaran di mana tujuannya yaitu memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan layanan produk, serta menciptakan nilai bagi pembeda pesaing. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Pada mulanya hanya terdapat 4 strategi bauran pemasaran, yaitu produk, price, place atau tempat, promotion. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep marketing mix berkembang menjadi 7P, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya marketing dalam pengembangan strategi. Marketing memiliki peran kunci dalam strategi pemasaran dengan tujuan untuk memahami kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk atau layanan yang sesuai, dan menciptakan nilai yang membedakan dari pesaing. Penelitian pasar, segmentasi dan targeting, pengembangan produk atau layanan, branding, promosi dan komunikasi, distribusi harga,
pemasaran digital, analisis kinerja, dan pelanggan serta retensi. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.